Rezeki termahal kita adalah rezeki qalbun salim. Hati kita bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, dari ujub, riya, takabur. Makin bersih hati, artinya berarti dia makin dekat dengan Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi rezeki termahal kita adalah apapun kejadian, siapapun yang membuat hati kita jadi bersih. Lah, itu paling top rezeki itu. Karena dengan qalbun salim kita bisa pulang selamat. Semuanya jadi merenung. Mikir apa hadirin? Kalau ada kejadian yang membuat kita hatinya jadi bersih, lalu uang jadi habis atau apa gitu, itu nggak ada apa-apanya uang dibanding qalbun salim yang kita. Misal ya, A harus melepas semua darut tauhid, melepas semua aset yang ada, semua kekayaan, dan gantinya diberikan oleh Allah qalbun salim. Misal kalau pilihannya itu ya, ini kan diperjuangkan secara syariat udah lama. Oh, pilih saja qalbun salim. Karena itu tidak ternilai dibanding dengan apapun juga. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat ya, hari tiada manfaat harta maupun anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Ada kalanya qalbun salim datang lewat COVID. Aduh, napas susah. Allah. Yang selama ini enggak pernah tuh napas tuh ingat Allah. Tapi dengan COVID, nauzubillah min dzalik, saya enggak mau ya Allah, jangan ya. Jangan lewat itulah ya. Mumpung bisa nafas, sekarang aja dengan sehat sambil nafas sambil zikir. Jangan sampai dipepet ke COVID dulu baru bisa nafas pakai zikir. Mumpung kita diberi banyak nikmat, dekati Allah dengan syukur. Supaya jangan sampai kita jadi dekat dengan Allahnya hanya karena kepahitan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kesimpulan, hati-hati yang kita sering anggap rezeki tapi bisa melupakan ke Allah. Alhamdulillah, bisnis jalan, proyek nih sekarang order dari mana-mana, ngaji hilang, tahajud hilang. Eta teh rezeki betulan, istijraj. Hati-hati nih, yang proyeknya jadi banyak, yang karirnya jadi moncer, yang kemudian populer, dan wah itu lihat ujungnya gimana ini. Jadi makin dekat dengan Allah atau tidak. Nah, hati-hati, jangan nganggap rezeki. Makanya kalau dapat jabatan tuh jangan dulu alhamdulillah hadirin, karena itu kan harusnya innalillah ya. Apalagi pakai syukuran, disedihan ya, karena ya tertangkap karunia Allah bukan. Wah, ini memang pengajian menegangkan ini ya. Coba yang ketangkep itu koruptor, ketangkep itu musibah atau nikmat? Tergantung. Kalau dia tidak ketangkep, dia korupsi terus. Dengan ketangkap, berhenti korupsinya. Uang harta hasil korupsinya yang susah dikeluarkan disita. Wih, ini karunia, benar?
Dia sendiri nggak make tuh uang korupsi itu udah susah, make sebanyak itu. Mau beli sepatu tetap bukan kaki 1.000 ya. Sekarang sepatunya mahal, misalkan 20 juta sepasang. Sekali ke kantor tuh 10 pasang pakai tali rapia, nggak mungkin. Koruptor ditangkap, divonis, disita. Coba kalau saya sih lihat nih, ini karunia ya. Harusnya berterima kasih koruptor. Kenapa dia ditangkap? Boleh jadi doa ibunya. Lah, ibu saya nggak ngedoain anak saya ditangkap. Ibunya doa apa? Ingin punya anak soleh. Nah, gara-gara jabatan jadi nggak soleh. Tangkap. Sesudah dipenjara, disita, tidak bisa berbuat maksiat. Karena saya pernah nanya, Pak, gimana sebelum ditangkap? Kacau saya ini. Dosa pergi ke sana sini, main perempuan, mabok, waktu gak ada sholat, gak ada jumatan, gak pernah nyentuh Quran, apalagi kacau saya ini. Jadi gimana sekarang ditangkap? Tiap malam tahajud loh, tiap hari baca Quran, gak ada kerjaan, saya istighfar. Saya susah berbuat maksiat, susah sombongnya, namanya juga tahanan, mau sombong gimana ya? Bukankah itu karunia? Benar? Ini rezeki bukan? Rezeki. Kalau ditahan itu membuat dia jadi dekat dengan Allah. Tapi saya dihina, gak apa-apa dihina orang, daripada dipuji jadi penyakit, betul? Mau apa coba? Orang muji-muji kita, hati kita jadi sombong. Orang menghina kita, hati kita jadi tawadu. Mana yang penting, sombong atau tawadu? Rendah hati. Puji-puji itu bukan rezeki itu ya. Kalau nggak hati-hati mah cobaan lebih berat, fitnah. Nah, saya maksudnya hari ini, malam ini tuh ingin memperluas tentang rezeki itu. Jangan hanya sibuk dengan duniawi saja ya, karena banyak hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu apapun kejadian lewat siapapun yang membuat kita jadi qalbun salim, hati kita jadi bersih, itulah rezeki yang sangat mahal. Dan hati-hati dengan dibukakannya dunia yang kita bangga seakan-akan kita sukses, padahal dunia itu yang membuat hati kita jadi lupa ke Allah. Pertama bukan rezeki atau hadirin. Begitulah. Lagi mikir apa ini? Semua seperti yang mikirin rezeki. Coba mana yang namanya rezeki? Banyak tabungan atau banyak sedekah? Kita mah suka bangga dengan banyak tabungan, sedekahnya pelit. Padahal coba nih, mana yang rezeki? Bohong kita ketahuan atau bohong kita nggak ketahuan? Jawab. Yang benar. Cuma satu yang kadang-kadang rezeki kalau bohong kita ditutup oleh Allah dan kita diberi kesempatan tobat. Jadi kan kita semua punyalah aib, dosa, kebohongan, kita semua punya sesuatu yang kita tutup-tutupi, dan bukan orang yang sempurna. Ada yang bentuk karunia ditutup oleh Allah, tapi ada selanjutannya. Selain ditutup oleh Allah, Allah juga memberi rezeki lain, yaitu dibimbing tobat untuk menebus dosa. Nah, itu rezeki. Tapi ada kalanya aib kita dibuka oleh Allah sedikit, tenang aja ya. Allah tahu kalau dibuka dikit. Itu juga yang ditangkap tuh sedikit, itu dibukanya ya, sedikit aja.
ada kalanya dibuka aib kita tuh merupakan rezeki karunia, karena dengan dibuka kita jadi nyungsep tobat. Tuh gitu hadirin. Jadi kalau ditutup dosa lalu kita bisa tobat, itu rezeki. Atau dibuka dikit kemudian tobat, dibukanya juga rezeki. Makanya jangan suudzon kepada Allah tentang rezeki ini, ya. Jadi jangan hanya sebatas duniawi. Sakit, mana yang namanya rezeki? Sembuh atau belum sembuh? Kan? Tegang, ya. Yang namanya rezeki itu adalah kalau sembuhnya jadi dekat dengan Allah, atau belum sembuh tapi makin dekat dengan Allah. Mungkin belum dikasih rezeki sehat, tapi hatinya jadi ke Allahnya tinggi sekali, itu pun rezeki. Nah hadirin sekalian, kesimpulan, rezeki termahal kita adalah rezeki qalbun salim. Hati kita bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, dari ujub, riya, takabur. Makin bersih hati, artinya berarti dia makin dekat dengan Allah. Karena kalau hatinya bersih, lalu dia akan yakin sekali kepada Allah dan menikmati patuh kepada Allah, serta ringan untuk menjauhi maksiat. Tetapi kalau hati kita busuk, sulit sekali yakin ke Allahnya, berat sekali untuk taat, dan ringan sekali berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang yang disayang Allah itu cirinya diantaranya adalah dipersulit berbuat dosa, walaupun dipersulit berbuat dosa, walaupun dia ingin, tapi oleh Allah tuh digagalkan, dan dimudahkan berbuat taat walaupun dia males. Oh, itu rezeki besar tuh kalau kita males tapi ada akses untuk taat, dimudahkan. Kita pengen maksiat tapi dipersulit oleh Allah. Mau nonton apalah, ketiduran, pas bangun teh udah bubar. Itu rezeki itu hadirin. Selamat bertafakur tentang rezeki, selamat menenggelamkan diri dalam rasa syukur tiada bertepi, dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, ya. Karena sesungguhnya Ar-Razzaq tuh dahsyat sekali rezeki. Maaf kawan-kawan, sebagai penutup ya, di antara air mata yang membuat kita bisa menangis selain air mata tobat, takut kepada Allah atas dosa kita, juga air mata takjub kepada kemahabaikan Allah, serta air mata syukur karena kita tahu karunia Allah yang tiada bertepi setiap saat. Kalau kita bisa menangis dengan rasa syukur yang dibarengi dengan ketaatan, Masya Allah, mudah-mudahan kita akan dilimpahi karunia terus menerus karena kita bisa syukur dengan karunia itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.